Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dan toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor, namun faktor terbesarnya adalah manusia. Sadar atau tidak, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan, mulai dari pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali, banyaknya sumber-sumber zat pencemaran, sehingga alam tak mampu menetralisir. Selain itu, banyak juga aktivitas sehari-hari yang tanpa disadari menjadi faktor rusaknya lingkungan. Di antaranya, penggunaan kantong plastik secara masif, pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai, penggunaan AC berlebih, pembuangan limbah elektronik yang tak sesuai aturan, pembakaran hutan, penggunaan kendaraan pribadi sehingga menimbulkan lebih banyak polusi. Selain itu, banyak juga aktivitas sehari-hari yang tanpa disadari menjadi faktor rusaknya lingkungan. Di antaranya, penggunaan kantong plastik secara masif, pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai, penggunaan AC berlebih, pembuangan limbah elektronik yang tak sesuai aturan, pembakaran hutan, penggunaan kendaraan pribadi sehingga menimbulkan lebih banyak polusi. Dampak pencemaran lingkungan yang lebih terasa saat ini adalah pemanasan global, di mana suhu bumi meningkat yang menyebabkan beberapa es di kutub utara mencair dan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Jenis-jenis pencemaran lingkungan terbagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Pencemaran udara, 2. Pencemaran air, 3. Pencemaran tanah, 4. Pencemaran cahaya, dan 5. Pencemaran suara. Dampak dari pencemaran lingkungan ini ada 2, yaitu dampak jangka pendek dan panjang. Pada jangka pendek, pencemaran lingkungan akan membuat lingkungan rusak secara tampilan. Secara dampak jangka panjang dari pencemaran lingkungan, salah satunya adalah pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan suhu yang ada di bumi menjadi meningkat. Dari meningkatnya suhu itu akan berpengaruh ke sektor-sektor lainnya, seperti misalnya cuaca yang tidak menentu dan juga naiknya permukaan laut akibat mencairnya es yang ada di kutub utara. Selain pemanasan global, pencemaran lingkungan dapat menyebabkan pemekatan hayati, yaitu kondisi ketika tubuh makhluk hidup juga sudah tercemar oleh bahan-bahan kimia. Misalnya seperti hewan-hewan yang ada di laut seperti ikan akan terpapar zat merkuri akibat pembuangan limbah. Padahal nantinya itu ikan akan dikonsumsi oleh manusia atau hewan. Akibatnya tentu akan membahayakan kesehatan manusia. Pemerintah selaku pemangku kebijakan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Aturan tersebut dapat dimasukkan ke dalam undang-undang terkait dengan lingkungan, seperti misalnya 1. Larangan produksi barang-barang yang mengandung zat yang berpotensi mencemari lingkungan. 2. Memberlakukan aturan-aturan mengenai penggunaan kendaraan ramah lingkungan. 3. Mewajibkan setiap industri atau pabrik untuk mengolah limbahnya agar tidak membahayakan lingkungan. 4. Pembuangan sampah harus memenuhi syarat-syarat seperti dibuang ke wilayah yang sudah disediakan. 5. Setiap industri wajib memenuhi syarat mengenai analisis dampak lingkungan. 6. Pemerintah menerapkan standar tertentu untuk menunjukkan kualitas dari udara, air, sampai tanah, di mana di dalamnya akan tercantum beberapa batasan dari kadar-kadar pencemaran. Pencemaran lingkungan juga dapat dicegah dengan menggunakan edukasi terhadap masyarakat. Edukasi itu dapat melalui pendidikan formal ataupun non-formal, misalnya dengan memasukkan kurikulum yang mewajibkan untuk membahas mengenai bahaya pencemaran lingkungan.